Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Nah, jadi di video kali ini ada yang berbeda sedikit teman-teman ya. Kalau kemarin kita unboxing smartphone atau aksesoris smartphone ya. Nah, sekarang kita agak melipir dikit teman-teman ya. Kita unboxing mainan dulu nih. Ya, jadi kayak kemarin tuh saya pernah unboxing mainan Xiaomi Jimny ya. Nah, sekarang saya lagi pengen unboxing ini dia. WPL D12 ya. Ini tuh memang keluarnya itu udah lama ya, dan saya pun ini sebetulnya iklannya itu udah tahu dari lama, cuman baru kepengen sekarang ya. Dan ini kebetulan memang banyak banget peminatnya ya. Jadi kalau beli-beli di marketplace itu kadang-kadang suka habis terus harus ikutan pre-order ya. Dan kebetulan saya dapat barangnya ini, oke? Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja mainan RC ini, oke teman-teman? Ikutin terus video ini. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk barangnya ya. Nih bisa kita lihat di sini nih, model mobilnya itu mengingatkan saya pada, kalau dulu saya nyebutnya itu zaman SD adalah mobil truntung ya teman-teman ya. Atau bisa kita kenal dengan Suzuki ST ya, Suzuki ST20 yang mesinnya itu 2 tak. Kenapa disebut truntung ya? Karena mesinnya 2 tak gitu ya. Jadi bunyinya itu kayak gitulah ya. Taulah ciri khas 2 tak itu bunyinya kayak gimana, oke? Nah, ini bisa dilihat modelnya itu kayak gitu ya. Dan di sini juga ada mereknya, dia One Pilong atau apa, pokoknya saya nyoba WPL gitulah ya. Di sini ada tulisan truk atau truk ya. Dan untuk ukurannya dia itu 1:10, ini RC, dan untuk remote-nya itu udah 2,4 GHz yang pada kebanyakan RC pada umumnya sekarang kayak gitu ya. Oke, dan ini kebanyakan tulisannya nggak ngerti kayak gimana. Untuk atasnya itu seperti ini, samping nggak ada apa-apa, kita langsung ke bagian bawah aja. Nah, di bagian bawah ini ada penjelasan remote, terus ada posisi baterai di mana. Nah, terus ini untuk kapasitas baterainya itu adalah 7,4 volt ya. Dan di sini bisa dikasih tahu juga nanti kalau misalkan udah ngecas dalam keadaan penuh dia warna hijau, atau misalkan kalau lagi ngecas dia warna merah ya. Kurang lebih kayak gitulah ya. Terus, nah ini dia. Sebelum kita buka busnya, ini ada penjelasan sedikit. Emang ini bahasa Cina, saya akan kasih tahu dikit-dikit lah ya. Jadi sini untuk on off, dan di sini mungkin dia menunjukkan dinamonya ya, atau apanya segala macam lah ya. Ini saya nggak tahu apa ini nunjukin posisi terotnya atau apanya gitu ya. Terus di tengah ini dia pakai gardan ya, dan di sini dia ada ini bukan gardan, ini kopel ya, kopelnya ini jadi kopel ya. Terus di sini ada gardannya itu ya. Terus di sini dia pakai shock breakernya itu yang kita tahu kalau kayak mobil-mobil niaga kebanyakan ya, mobil-mobil bak gini pakainya itu apa ya, kalau istilahnya itu shock breakernya kalau saya nyebutnya sih per daun gitu ya. Tapi kalau ada istilah lain yang kalian ngerti ya bisa lah, itu pokoknya penyebutannya itu. Tapi kalau saya nyebutnya per daun ya. Dan di sini dia ada ban serep juga, oke? Nah, kita buka aja langsung ya. Oke, kita buka dari sini. Ini kebetulan udah dibuka sama penjualnya, mungkin untuk dicek segala macam lah ya. Nah, sekarang kita keluarin dulu dusnya. Nah, oke, ini dia. Di dusnya udah nggak ada apa lagi ya. Nah, ini kalau kalian beli pertama ini jadi seperti ini isinya ya. Kita buka dulu. Oh, ininya dia diisolasi. Kita buka aja salah sini. Oke. Nah. Oke. Nah, ini dia untuk kelengkapan yang pertama, kita dikasih remote ya. Posisinya ada di sini. Oke. Kita keluarin dulu. Nah, ini dia remote-nya seperti ini, dan ini lumayan lah ya, remote-nya nggak murah-murah amat ya. Ini, nah ini untuk steeringnya ya. Jadi dia itu biasanya kan kita suka jalan itu nggak lurus. Untuk velgnya itu ya suka, atau si bannya itu suka nggak lurus. Jadi kita bisa lurusin dari sini ya. Jadi lebih beloknya itu condong ke kiri atau condong ke kanan. Nah, jadi kita tinggal mainin aja di sini, oke? Nah, terus di sini ada S-rate ya, terus ada throttle rate. Ini S-rate itu adalah steering rate-nya itu, jadi mau belok patah atau belok kayak gimana nanti kita coba lebih lanjutnya. Dan ini udah throttle rate ya, jadi untuk speednya itu ada 2 speed, jadi bisa lebih ngebut atau pelan gitu ya. Dan sini ada switch on off. Ini kalau S-rate dan T-rate ini sebetulnya ada di Jimny juga ya, yang Jimny pernah saya unboxing itu ada juga.
Dan oh di sini kayaknya ada baterai, tapi apa yang penjualnya bilang sih udah dikasih baterai ya. Coba aja nanti kita coba ya. Terus kelengkapan yang lain ada ini dia, buka aja ya sebentar. Nah udah kebuka. Untuk kelengkapannya itu sebelum kita ke mobilnya ini ada charger ya, sudah pasti yang pertama. Nah ini yang tadi saya bilang yang ada di penjelasannya itu, chargernya itu ada lampunya, jadi kalau misalkan nanti penuh akan warna hijau, kalau misalkan masih ngecas akan warnanya itu merah. Ini colokannya seperti ini ya. Kebanyakan RC yang sekarang yang dicas itu ada yang kayak gini, tapi kalau memang udah main RC-nya yang udah gila itu udah ada lagi yang namanya charger sendiri lagi ya, ada voltasenya itu bisa diatur dan segala macem lah ya. Oke. Terus nah di sini ada stiker ya. Stiker, dan kalian bisa ngasih plat nomor di sini, bisa sesuai dengan keinginan kalian nomornya itu mau apa, tapi ini sepertinya kurang kalau misalkan mau dibikin nama ya. Ini ABCD sampai G. Nah terus untuk angka dia 1 sampai 9, terus ada lagi kelebihannya itu 66 dan 88 itu ada, berarti ada 3 ya. Angka 8-nya ada 3 berarti ya, angka 6-nya ada 3, dan angka 0-nya ada 1. Dah selebihnya itu aja sih, dan ada tulisan-tulisan seperti ini, dan ini lampu-lampu sebenarnya nanti saya akan jelaskan. Oke. Nah terus ini ada stiker tambahan juga dari WPL sendiri ya. Oke, nah sekarang yang selanjutnya itu ini kita dapat aksesoris, nanti kita akan pasangin sambil tunjukin ya. Terus ini juga sama aksesoris. Nah ini untuk spare partnya ada obeng, terus ini spion ya, ada spion 2 buah. Untuk ini aksesoris masuknya. Nah ini untuk sama sih, ini aksesoris juga ya. Ini aksesoris ini lebih ke untuk spare part ya. Kalau yang nih, yang ini untuk lebih spare partnya, ini lebih ke untuk ke apa tuh namanya, gardannya atau apa sih itu ya namanya tuh ya, lupa lah, terot, bukan terot ya, gardan pokoknya yang panjang itu apa, kopelnya gitulah ya. Jadi ini untuk kopelnya. Nah ini spion ya, ini untuk spion, tapi kenapa cuma 1 ya, kayaknya ada yang nempel di mana gitu, jatuh atau gimana gitu. Ini spion teman-teman ya, ini jadi kita tempelin nanti di spionnya. Oke, tapi kayaknya nggak ada 1, nggak tahu gimana, apa jatuh apa gimana, nggak ngerti ya. Jadi kita cari ya. Nah terus ini untuk lampu kiri kanannya ya, kaca lampu. Oke. Terus ini ada buku panduan teman-teman ya. Nah ini kalau kalian yang ngerti bahasa Cina seperti ini bisa kalian baca-baca aja. Oh ini ada bahasa Inggrisnya teman-teman ya. Nah jadi kita bisa baca ya. Untuk di dalamnya itu juga dijelasin bahwa dia dapat unit mobilnya 1, remote controlnya 1, terus ada stiker, ada manual instruction yang ini lagi baca ya, terus ada USB charger, dan baterainya 7,4 voltnya itu 1 buah ya. Dan ini baterainya itu 500 mAh teman-teman ya, 7,4 volt 500 mAh. Nah jadi kalau kalian yang merasa kurang 500 mAh ya kalian bisa beli lagi ya baterainya. Oke, sekarang kita langsung ke unitnya. Ini dia, ini nggak apa-apa lagi ya. Nah ini dia teman-teman untuk unitnya mobil Trung ini ya. Nah kita pasang dulu sedikit aksesorisnya. Ini aksesorisnya itu kalau di mobil benerannya itu adalah besi ya, untuk penghalang. Ini dia nih, untuk penghalang kaca nih. Jadi bisa kalian lihat seperti ini, kita pasangnya di sini. Oke, nah untuk besinya ini bukan besi ya, ini plastik, tapi ceritanya ini besi ya, udah kepasang ya. Nah ini sebetulnya saya belinya itu warna putih, tapi memang krem ya, putihnya itu agak lebih ke krem, jadi ada 2 warna kalau nggak salah. Jadi warna krem ini dengan warna silver ya, yang di tempat saya beli itu memang ada 2, nggak tahu ada lebih atau enggaknya warnanya, itu saya nggak ngerti. Nah ini untuk detail dan segala macam ini menurut saya keren banget sih ya. Ini kayak mungkin detail-detail aslinya, kayak ini ada wiper gitu ya, walaupun nggak bisa jalan, tapi ini aksesorisnya bagus, dan lampunya juga ini nyala teman-teman tuh ya. Jadi kalau udah dicetrekin ini di on off-nya itu di on-in dia nyala. Oke. Nah terus ini memang ini tidak secara langsung menunjukkan bahwa dia ini adalah Suzuki ST20 gitu ya.
Jadi kebetulan saya juga pesan lagi stikernya ya, stiker-stiker tambahannya untuk jadi lebih kayak realnya gitu. Jadi kita nanti akan di sini isi logo Suzuki, terus di sini ada logonya juga ya. Nah terus kedepannya juga memang saya akan beli untuk cat Tamiya yang untuk kayak gini kaca-kacanya gitu ya. Jadi saya ini nggak akan pasangin stiker. Kan ini sebetulnya dipasangin stiker teman-teman ya. Jadi stiker nih lampu sen yang kayak gininya itu dipasang, cuman saya mau cat aja si ininya biar jadi warnanya itu kayak natural gitu lah, keren ya. Termasuk si kaca ininya. Ya ini kan kaca samping teman-teman. Nih ini kalau mobil zaman dulu itu ada kaca bukan kaca spion, jadi lampu sen atau lampu kotaknya itu di samping sini ya. Jadi ada ya, oke. Nah terus kita ke bagian belakangnya. Nih, bagian belakangnya sama, ini lampunya juga ada 2 pilah ya. Ini sebetulnya lampu sen yang warna orange dan ini lampu rem warna merah. Cuman ini memang lampu yang belakang ini nggak nyala dan kita bisa custom sendiri juga kalau kalian mau custom, oke? Oke, nah ini nanti kita pasang spionnya ya. Nanti kita akan pasang lebih lanjut. Terus apa lagi ya? Oke, untuk bagian velg nih, lagi-lagi ini bentuknya original banget ya. Ini keren banget, yang namanya mobil-mobil niaga itu pakai pelek kaleng teman-teman ya. Ini lihat pakai pelek kaleng, dan ini untuk bannya ini dia karet ya. Nah kalau misalkan kalian yang kebanyakan itu di YouTube atau segala macamnya di marketplace juga banyak banget yang jual pelek-pelek ini ya, dipakai untuk slalom segala macamnya. Jadi memang keren banget. Ini memang bisa drifting ya, walaupun ini memang two wheel drive atau dua roda belakang aja yang gerak ya, nggak four wheel, tapi ini untuk drifting ini udah oke ya, karena kan butuh gardan belakang. Oke. Nah terus kita lihat bagian bawahnya. Nah kalau yang nanya, Mas baterainya di mana? Baterainya itu posisinya ada di sini ya teman-teman. Jadi kita putar dulu si ban serepnya ini, kita putar terus kita angkat. Nah ini dia baterainya ya. Jadi posisi baterainya itu dia ada di sini teman-teman ya. Oke, nah ini karena sama tadi yang penjualnya sudah dipasang, jadi saya udah tinggal langsung mainnya. Jadi saya terima dengan dalam keadaan sudah terpasang, mungkin untuk dicek segala macam juga supaya nggak ada miss ya. Ini bagus sih, seller yang kayak gitu bagus banget maksudnya. Nah ini ada yang bekas Mas, itu untuk apa? Ini untuk ceritanya kotak aki ya teman-teman nih. Jadi kita pasang di sini kotak aki ini. Nah itu dia, udah langsung kepasang jadi seperti ini ya, mantap banget. Memang untuk cat nggak sepenuhnya rapih teman-teman, namanya mainan juga. Terus harganya nih yang bikin menarik, ini harganya dulu saya beli 500 ribuan ya. Kalau pasnya itu 525 belum termasuk ongkir ya. Ini udah bagus banget ya menurut saya. Kalau misalkan kalian pengen lebih lanjut bermain RC ini dan pengen dibagusin, ini bisa aja dicat pakai cat yang untuk khusus ya, cat Tamiya aja. Ini sebetulnya udah bagus ya, pakai cat akrilik yang Tamiya itu udah bagus ya. Nah terus ini untuk bagian bawahnya seperti ini ya. Nah ini kalau yang tanya, ini shocknya modelnya kayak gini. Memang ini nggak ada ulir shocknya ya, jadi shock breakernya itu dia langsung dipasangin pakai besi ke dalam sini ya. Tapi ya namanya juga harga yang terlebih terjangkau gitu ya, jadi ya segini adanya. Tapi menurut saya ya, ini untuk mainan kita iseng-iseng aja gitu, atau mau diseriusin juga ini bisa dimodifikasi sebenarnya. Bahkan si sasis bawahnya ini pun ya ada yang jual pakai aluminium teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli itu silahkan ya. Oke. Nah terus untuk shockbreaker daun atau lengan ayun ya, namanya itu shockbreaker lengan ayunnya itu seperti ini ya. Nah ini yang namanya kebanyakan gardan ya, udah pasti ini bakal gantung. Kalau misalkan di jalan yang nggak rata ini pasti ngegantung teman-teman ya, ngegantung, bakal agak sedikit slip ya kalau di realnya seperti itu. Tapi kalau namanya di mainan sih nggak akan terlalu ya. Nah yang individual itu adalah yang depannya ya, ini udah kayak mobil asli aja sih ya, seperti itu. Oke teman-teman, nah kita sekarang bakal cobain mobil ini, oke ya. Oh ya, sebelum ini saya lupa jelasin ya. Nah jadi kita nyalain dulu ya. Nih kita nyalain dulu, takutnya ada yang tanya ya. Tuh dia kan udah berkedip ya teman-teman nih, berkedip seperti ini. Sekarang kita tinggal nyalain remote aja seperti ini. Nah oke. Nah kalau misalkan dia udah nggak berkedip, tandanya lampunya udah nyala gini, berarti dia udah connect ya. Nah ini yang teman-teman yang tanya,
Mas cara setting trimnya itu gimana? Jadi seperti ini teman-teman ya. Nih. Jadi yang namanya remote control itu suka ada aja bannya itu nggak berjalan lurus ya. Jadi si mobil itu kadang suka berjalan lurus. Nah kita harus lurusin sendiri. Nah kalau ini terlalu ekstrim ya. Jadi dibelokin terus. Ini biasanya tengah-tengah aja sih. Ini udah, nah segini aja ini udah cukup. Tapi tergantung juga settingan-settingan mobil yang teman-teman beli ya. Nah terus untuk S-Red ya. Jadi misalkan, nah ini kalau gini ini beloknya nggak terlalu patah. Kalau misalkan kita nyalain S-Red-nya, dipencet seperti ini, nah dia berkedip sekali. Ini responnya jauh lebih cepat teman-teman ya. Tuh, kita belokin pelan juga dia lebih nekuknya lebih tajam ya. Dan responnya lebih cepat kalau misalkan kita balikin lagi ke yang awal. Nah, tuh ya respon kalau kita pelanin itu lebih pelan. Tapi kalau misalkan di S-Red dengan saya belokin dengan yang sama, dia jatuhnya itu lebih cepat ya. Memang harus dicoba secara langsung, teman-temannya nggak bisa ngelihat kita dari sini, oh iya aja gitu. Kita memang harus coba ini secara langsung ya. Jadi teman-teman yang bisa rasain ya, seperti ini gitu ya. Nah, terus ini pun mobil ini full propo teman-temannya. Jadi menjalankannya itu dengan kita kayak mobil beneran gitu lah ya. Jadi beloknya ini bisa sedikit kayak gini ya. Nih bisa belok sedikit, terus jalannya pun bisa sedikit pelan-pelan gitu ya. Nih ya tuh. Nah ini tuh bisa pelan-pelan tuh. Oke. Nah kalau ini, nah ini contoh kalau saya sini. Nah ini lebih cepat. Oke. Nah tuh kedengeran ya bedanya ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Ini sama isi sebenarnya, sama yang saya punya waktu kemarin saya unboxing juga, yaitu adalah Jimny teman-teman ya, yang Xiaomi Jimny itu. Oke. Nah oke, sekarang kita langsung tes aja mobil ini. Oke, ikuti terus video ini ya. Oke teman-teman semua, nah jadi paling segitu dulu saja unboxing sekaligus review mainan mobil ini ya, WPL D12 ini dari saya. Oke. Nah kalau kalian yang berminat dengan mobil mainan Suzuki Trungtung ini ya, atau misalkan atau Suzuki ST20 ya, bentuknya memang seperti Suzuki ST20 tapi sebetulnya banyak ya, ada Daihatsu Hi-Jet juga yang pick up gitu ya, tapi saya ngelihat ini lebih ke mirip Suzuki Trungtung ya, Trungtung itu yang ST20 ya, atau ya apapun itulah pokoknya ya. Kalau kalian memang minat dan pengen punya RC ini, nanti saya akan kasih link di bawah untuk marketplace mana yang saya beli mobil ini. Oke. Nah ini untuk harganya sendiri saya dapatnya itu harganya Rp525.000 ya. Memang ada yang lebih murah tapi kalian ikut PO ya, terserah, nanti akan saya cantumin juga kok di bawah ya. Jadi untuk masalah detail ini oke banget menurut saya, dengan harga 500 ribuan ini detailnya ini sangat menawan banget, dapat banget ya detailnya. Dan untuk ukuran ini 1:10, serta untuk main, untuk kalian melepas penat atau segala macam, ini bisa jadi mainan kalian ya. Kalau saya sih berhubung karena ini hobi karena saya juga hobi koleksi mainan dan segala macam ya, selain gadget pun saya hobi juga di pajangan-pajangan atau mainan-mainan RC kayak gini ya. Nah jadi kalau kalian berminat, yaitu harganya itu Rp525.000 aja, kalian bisa dapat RC ini. Oke. Dan tidak sampai di sini aja sebetulnya. Kalau kalian memang hobi RC ya, ini bisa banget dimodif segala macamnya. Kalau kalian yang senang modif ganti gearboxnya atau dinamo ya, dinamo atau gearbox dan velg segala macamnya untuk drifting atau segala macam ya, ini udah pasti
yang namanya hobi udah pasti mau harga mahal pun kalian kejar pastinya, oke? Atau untuk sekedar penikmat aja main RC ya ini juga udah oke lah ya. Dan untuk kasih buat anak juga, sebetulnya saya punya anak ini pasti nanti bakal dimainin anak juga akan saya kasih juga, oke? Oke teman-teman ya, jadi paling segitu dulu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton dan mampir di channel Hobi Gadget, oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.